Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini, Jumat 18 Juli 2025, saya, Penatua Nadia Sita, berkesempatan kembali untuk menyapa saudara-saudari dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Sebelum merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau berikan. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih atas kesempatan untuk memulai hari dengan firman-Mu. Bimbinglah kami agar firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan. Sertai kami dalam setiap aktivitas hari ini, dan biarlah segala yang kami lakukan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul, God is good all the time. All the time, God is good. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Roma pasal 8 ayat ke-28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudari, berikut saya mengutip cerita tentang seorang raja dan pelayan dari seorang entrepreneur Indonesia bernama Mary Riana. Ada seorang raja yang memiliki seorang pelayan yang setia. Suatu hari, mereka berdua pergi untuk berburu di tengah hutan. Di tengah hutan, si pelayan berkata kepada sang raja, "Tenang yang mulia, Tuhan pasti melindungi kita meskipun di tengah hutan. Karena apa yang menjadi rencananya begitu sempurna." Namun, ternyata tidak lama kemudian nasib sial menimpa sang raja. Seekor binatang buas menyerang sang raja, dan si pelayan pun dengan sigap langsung membunuh binatang buas tersebut. Tapi sayangnya sang raja sudah kehilangan salah satu jari tangannya. Dan sang raja sangat marah. "Mana yang kamu bilang Tuhan itu baik? Kalau Tuhan itu baik, saya tidak akan diserang binatang buas, dan saya tidak mungkin kehilangan jari saya." Dengan tenang si pelayan pun menjawab, "Yang mulia, percayalah bahwa Tuhan selalu baik dan rencananya begitu sempurna." Sekembalinya ke istana, sang raja langsung memerintahkan para pengawal untuk memenjarakan si pelayan. "Pengawal, tangkap dia. Dia telah membuat nyawaku terancam." Begitu kata sang raja. Meskipun begitu, si pelayan tetap mengulang kalimat yang sama. "Yang mulia, Tuhan itu baik, dan rencananya begitu sempurna." Beberapa bulan kemudian sang raja kembali berburu. Namun kali ini dia sendirian. Dia pun ditangkap oleh orang primitif yang tinggal di dalam hutan dan suka memakai manusia sebagai tumbal pengorbanan untuk para dewa. Saat mau dikorbankan, suku primitif itu baru menyadari bahwa ternyata jari sang raja tidak lengkap. Dan mereka pun akhirnya melepaskan sang raja karena dianggap tidak sempurna untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Saat kembali ke istana, sang raja mengeluarkan si pelayan dari penjara. "Pelayanku, ternyata apa yang kamu katakan benar. Tuhan sungguh baik. Aku hampir saja dibunuh oleh orang primitif. Namun karena jariku tidak lengkap, maka mereka melepaskanku." Begitu kata sang raja. "Tapi kalau Tuhan itu baik,
kenapa Tuhan membiarkan aku untuk membicarakanmu? Begitu lanjut sang raja. Si pelayan pun menjawab, Yang mulia, andai saja baginda tidak memenjarakan saya, pasti saya sedang ikut berburu tadi. Ikut ditangkap dan malah saya yang dikorbankan karena anggota tubuh saya masih lengkap. Mendengar itu semua, sang raja pun akhirnya percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dan rencananya begitu sempurna. Lewat kisah ini kita diingatkan bahwa mungkin kita sering bertanya-tanya, kok hidup saya susah terus? Kenapa sih saya harus gagal? Kenapa yang saya doakan tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Dan keluhan-keluhan lainnya membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Padahal apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan belum tentu baik untuk kita. Sedangkan Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Saudara-saudari, percayalah bahwa Tuhan selalu baik dan rencananya untuk kita semua anak-anaknya begitu sempurna. Cerita tadi tentang seorang raja dan pelayan ingin menyampaikan bahwa dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah percaya dan berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa semua itu indah pada waktunya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Mari kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa Engkau memiliki rencana yang indah dan sempurna bagi setiap kami. Rencana yang melampaui segala yang dapat kami pikirkan atau bayangkan. Ya Tuhan, tuntunlah langkah-langkah kami, berikanlah hikmat dan pengertian dalam setiap keputusan yang kami ambil. Bimbinglah kami agar dapat mengenali dan melakukan kehendak-Mu. Bukan mata hati kami untuk melihat rencana-Mu yang ajaib dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau terus menyertai, melindungi, dan memberkati kami dalam segala hal. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu adalah yang terbaik bagi kami, dan kami bersyukur atas segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.